Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 200209501036 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas tentang software komputer. Yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Pada saat ini, peran perangkat lunak terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai produk dan yang kedua sebagai kendaraan. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sedangkan sebagai kendaraan, perangkat lunak sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain atau peranti dan lingkungan perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak. Era ke-1, tahun 1950-an sampai 1960-an. Orientasi batch, perangkat lunak customized, dan distribusi terbatas. Era 2, 1960-an sampai 1970-an. Multi-user, real-time, database, dan perangkat lunak produk. Era 3, tahun 1970-an sampai 1990. Sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras biaya rendah. Era 4, 1990 sampai 2000. Sistem desktop bertenaga kuat, sistem pakar, komputasi paralel, teknologi berorientasi objek, jaringan syaraf tiruan, dan komputer jaringan. Selama era evolusi, sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. Pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. 2. Kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru. 3. Pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. 4. Kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. 5. Kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Pembahasan kedua, perspektif industri. Pada masa-masa awal penghitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. Pembahasan ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. Yang pertama, ada aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu.
yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. 2. Aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis. 3. Embedded system yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki. Pembahasan yang keempat, daya saing perangkat lunak. Sekarang ini, perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal dalam komputer, sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Pembahasan yang kelima, perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki 3 pengertian. Yang pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja yang seperti yang diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. 3. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Pembahasan yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. 2. Perangkat lunak tidak pernah usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan atau pemeliharaan. 3. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Pembahasan ketujuh, komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Dan pembahasan yang terakhir adalah aplikasi perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. 2. Perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. 3. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, account receivable, account payable, dan inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen yang disingkat MIS, yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. 4. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. 5. Embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory atau ROM dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. 6. Perangkat lunak komputer personal. Pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal,
Jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. 7. Perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola, image, dan voice, pembuktian teorema, dan permainan game. 8. Perangkat lunak operation system atau OS. A. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. B. Komponen-komponen sistem komputer. 1. Hardware, yaitu CPU, memori, perangkat input-output. 2. Sistem operasi, yaitu mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. 3. Program aplikasi, yaitu compiler, database system, bisnis program, games, dan lain-lain. 4. User, yaitu manusia, mesin, dan komputer. C. Tujuan dan tugas sistem operasi adalah 1. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. 2. Menyediakan sekumpulan layanan kepada user. 3. Nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. D. Pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. 1. Sumber daya fisik, yaitu keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. 2. Sumber daya abstrak, yaitu data dan program. E. Berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. 1. Sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. 2. Untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya sistem operasi. F. Komponen-komponen utama sistem operasi. 1. Manajemen proses. 2. Manajemen memori. 3. Manajemen input-output. 4. Manajemen berkas. 5. Protection system. 6. Networking. 7. Common Interpreter System. G. Layanan-layanan yang disediakan sistem operasi. 1. Program execution. 2. Input-output operation. 3. File system manipulation. Jadi, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.